Pernahkah kamu bertanya-tanya di mana sebenarnya nama Kristen pertama kali muncul? Ternyata bukan di Yerusalem, bukan juga di Roma. Ternyata jawabannya ada di sebuah kota di Suriah yang dulu jauh dari bayangan kita tentang tempat kelahiran agama besar ini. Tapi bagaimana mungkin dan apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ikuti perjalanan waktu yang tak terduga ini dan temukan rahasia besar tentang awal mula kekristenan yang tersembunyi di balik sejarah. Siap mengungkapnya? Lo pernah mikir nggak? Siapa sih yang pertama kali manggil orang-orang pengikut Yesus itu dengan sebutan Kristen? Jangan salah, itu bukan di Yerusalem, bukan juga di Roma, tapi justru di Antiokhia, kota besar di wilayah yang sekarang masuk wilayah Suriah. Gue tahu, Suriah sekarang kesannya negara yang penuh konflik, tapi dulu, bro, itu tempat elit banget. Antiokhia itu kota megapolitan, pusat dagang, pusat budaya, pokoknya versi Jakartanya dunia Timur Tengah zaman dulu. Nah, di situ ada komunitas kecil yang hidupnya beda. Mereka ngasih makan orang miskin, saling bantu, dan punya gaya hidup yang bikin orang mikir, ini orang aneh-aneh, tapi kok keren ya? Akhirnya masyarakat setempat kasih label Kristen, artinya pengikut Kristus. Jadi ingat ya, nama Kristen tuh pertama muncul bukan di Yerusalem, tapi di kota besar yang ada di Suriah, Antiokhia, tempat di mana brandingnya orang Kristen dimulai. Lu pernah nggak punya temen yang awalnya nyebelin, tapi pas udah kenal malah jadi sahabat? Itu mirip banget sama kisah Saulus alias Paulus. Dulu dia benci banget sama orang Kristen. Saking bencinya, dia sampai pergi ke kota Damaskus cuma buat nangkep dan jeblosin mereka ke penjara. Tapi di tengah jalan, bright, cahaya dari langit muncul bikin dia jatuh. Terus ada suara misterius bilang, "Saulus, kenapa lu aniaya gue?" Itu suara Yesus, bro. Saulus langsung kaget, matanya buta dan harus digandeng masuk ke Damaskus. Di kota inilah dia ketemu Ananias, seorang Kristen lokal yang awalnya takut tapi akhirnya mau bantuin. Paulus pun dibaptis dan boom, jadi misionaris paling legendaris dalam sejarah gereja. Lucu ya, Damaskus yang tadinya jadi tujuan buat nangkep orang Kristen malah jadi tempat pertobatan si penangkap. Tuhan emang suka plot twist. Lo mungkin ngebayangin gereja pertama itu kayak bangunan megah, ada lonceng, kaca patri, dan altar. Tapi kenyataannya gak seseru itu, guys. Di kota kuno namanya Dura Europos, masih di wilayah Suriah juga, arkeolog nemuin bangunan yang kelihatannya rumah biasa aja. Tapi ternyata itu gereja pertama yang sempat diketahui dunia. Bukan katedral, bukan basilika, cuma rumah biasa yang dirombak jadi tempat ibadah. Ada ruang untuk ibadah, tempat baptisan, dan gambar-gambar di dinding yang menceritakan kisah Yesus. Ibaratnya tuh gereja underground, simple tapi penuh makna. Dan ini bukti nyata, iman itu gak butuh gedung keren, tapi cukup hati yang mau ngumpul dan berbagi kasih. Lu tahu gak, Yesus sehari-hari ngomong pakai bahasa apa? Aram. Nah, di kota Edesa, masyarakatnya masih pakai bahasa itu buat nyebari ajaran Kristen. Gila nggak tuh?
Mereka literally nyebarin Injil pakai bahasa yang Yesus sendiri pakai. Kota ini udah ada komunitas Kristen sejak awal abad kedua. Bahkan ada cerita tentang Raja Abgar yang katanya surat-suratan sama Yesus minta disembuhin dari penyakit. Gak tahu deh itu hoax atau beneran, tapi intinya Edesa itu kota yang super awal nerima kekristenan. Dan dari sanalah lahir komunitas Kristen Syriak yang sampai sekarang masih eksis loh. Lagu-lagu gerejanya, doa-doanya, dan gaya ibadah mereka itu udah dipakai dari ribuan tahun yang lalu. Kayak bener-bener warisan zaman Yesus langsung gitu. Kalau lu pikir pusat kekristenan awal itu cuma di Roma, lu salah besar bro. Justru Suria itu pemain inti. Waktu Kekaisaran Romawi bikin pertemuan akbar namanya Konsili Nikea tahun 325 M yang bikin pengakuan iman Kristen. Banyak banget uskup dari Suria yang datang. Bukan cuma hadir, tapi mereka juga punya pengaruh gede banget dalam nentuin arah gereja. Ada tokoh kayak Ignatius dari Antioquia yang sampai hari ini surat-suratnya masih dibaca buat belajar iman. Ada juga Eprem dari Syria, pujangga puisi dan lagu rohani yang karyanya masih dikidungkan di gereja-gereja timur. Gokil sih, Suria tuh dulu bukan cuma penonton sejarah, tapi salah satu penulis utama naskahnya. Sedih sih kalau kita lihat kondisi Suria hari ini. Perang saudara, pengungsi, kehancuran, bikin banyak orang lupa kalau tempat ini dulu surganya sejarah Kristen. Gereja-gereja kuno banyak yang hancur, desa-desa Kristen Aram makin sepi. Tapi tahu nggak, lagu-lagu ibadah mereka, naskah-naskah kuno, bahkan komunitasnya masih ada, masih bertahan. Lo bisa nemuin orang-orang yang masih ngomong bahasa Aram di daerah Malula, atau komunitas kecil yang terus jaga iman mereka meski dikepung konflik. Dan semua itu dimulai dari sejarah yang lo lagi dengerin ini. Lo mungkin mikir, oke, ini sejarah keren sih, tapi buat gue pribadi, apa gunanya? Jawabannya banyak bro. Kita belajar bahwa iman itu bisa tumbuh di tempat yang gak disangka. Bahwa jadi orang Kristen sejati bukan soal nama, tapi cara hidup yang beda. Bahwa kekuatan bukan datang dari mayoritas, tapi dari kebenaran yang dihidupi. Suriah lajarin kita bahwa kekristenan awal tuh gak glamor, tapi penuh pengorbanan. Gak populer, tapi berdampak. Dan itulah yang bikin iman mereka bertahan ribuan tahun. Kadang kita terlalu fokus ke masa depan, sampai lupa lihat ke belakang. Padahal masa lalu itu penting banget, apalagi kalau kita mau ngerti siapa kita hari ini. Suria bukan cuma tempat di peta, itu bagian dari akar iman kita. Tempat di mana nama Kristen pertama muncul, Paulus dibaptis dan berubah. Gereja pertama berdiri di rumah biasa. Injil dikabarkan dalam bahasa Aram. Para pemimpin gereja awal mengubah dunia. Jadi setelah lu nonton video ini, satu hal yang gue harap, lu bangga jadi bagian dari kisah besar ini. Dan lu terus nyambungin cerita lama ini dengan hidup lu hari ini. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like videonya, komen bagian mana yang bikin lu paling merinding, subscribe biar gak ketinggalan cerita sejarah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.